Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di pelajaran ekonomi di kelas 12 IPS tahun pelajaran 2021-2022. Di kelas 12 ini kita akan mempelajari materi ekonominya, yaitu adalah akuntansi. Semester 1 akuntansi perusahaan jasa, dan semester 2 nanti akuntansi perusahaan dagang. Nah, untuk di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, untuk KD-nya, kompetensi dasarnya, untuk KD 31 pengetahuan itu adalah mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. KD 41-nya menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, materi dan tujuan pembelajaran, materinya itu adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama, pemakaian informasi akuntansi. Yang kedua, karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang ketiga, prinsip dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan siswa atau peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik pemakai informasi akuntansi. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang ketiga, menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Kita lanjut. Yang pertama itu adalah pengertian akuntansi. Akuntansi itu adalah menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association atau AAA, akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Jadi laporannya harus jelas dan pasti. Nah, manfaat akuntansi itu adalah yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Nah, kita lanjut pemakai informasi akuntansi. Nah, pemakai informasi akuntansi itu ada pihak pemakai informasi akuntansi, ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Kalau pihak internal itu adalah pihak yang langsung berhubungan dengan operasi perusahaan seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Jadi pihak internal itu adalah pihak dari dalam perusahaan itu sendiri. Kalau eksternal itu adalah dari luar, diantaranya itu adalah pemilik perusahaan, kreditor, pelanggan, badan-badan pemerintah, dan masyarakat. Ya, ini pemakai informasi akuntansi ada dua ya, pihak internal dan pihak eksternal. Kita lanjut kualitas informasi akuntansi. Ya, kualitas informasi akuntansi itu ada 9. Yang pertama itu adalah perbandingan antara manfaat dan biaya. Yang kedua itu, perbandingan antara manfaat dan biaya itu, jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang didapat, sebaiknya tidak atau tindakan atau kegiatan itu dihentikan. Ya, jadi kalau misalnya biayanya lebih besar, maka biayanya lebih besar daripada manfaat yang didapat, maka kegiatannya lebih baik dihentikan. Yang kedua itu ada dapat dipahami. Jadi laporan akuntansi itu digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Laporannya harus dibuat sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan penggunanya. Dan yang ketiga adalah relevan, artinya bersangkut paut dan berguna secara langsung bagi pengguna informasi akuntansi. Yang keempat, dapat dipercaya. Jadi suatu informasi akuntansi itu dikatakan dapat dipercaya apabila informasi itu memenuhi kriteria dapat diuji, netral, dan menyajikan yang sebenarnya. Jadi fakta yang dibuat di akuntansi itu adalah fakta. Yang kelima itu adalah nilai prediksi. Nilai prediksi ini informasi tentang keadaan keuangan saat ini atau kejadian atau transaksi di masa lalu sebaiknya memiliki nilai prediksi, yang itu artinya data yang dinilai saat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Jadi data yang dibuat tahun ini bisa memprediksi atau bisa untuk acuan untuk membuat keuangan di tahun mendatang. Yang keenam itu ada umpan balik, yaitu berupa prediksi, pembenaran, penolakan, atau pengambilan peluang dari keadaan yang telah dilalui. Jadi bisa menjadi pengalaman dari keuangan dari tahun sebelumnya.
laporan ini harus dibuat tepat waktu. Yang kedelapan, dapat dibandingkan dan konsisten. Yang kesembilan adalah materiality atau cukup berarti. Ini adalah kualitas informasi akuntansi. Kita masuk ke dalam prinsip dasar akuntansi, itu ada 6. Yang pertama itu adalah prinsip biaya historis, yaitu digunakan untuk mencatat harga produk dalam aset, liabilitas, ekuitas, dan biaya, yaitu artinya penyataan informasi akuntansi didasarkan pada biaya sesungguhnya. Jadi biaya yang real yang dicatatkan dalam laporan akuntansi. Yang kedua itu adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan ini atau prinsip pengakuan pendapatan ini yaitu jumlah kas yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. Yang ketiga itu ada mempertemukan. Mempertemukan ini maksudnya adalah menghitung besar biaya yang harus menjadi beban meskipun belum dikeluarkan, dan menghitung pendapatan yang akan masuk meskipun belum diterima. Yang keempat itu adalah konsisten. Jadi laporannya harus secara konsisten dan berkesinambungan, harus terus-menerus dan mengikuti perubahan metode dari tahun ke tahun. Yang kelima, pengakuan penuh. Prinsip pengakuan penuh mengatur penyajian informasi yang lengkap dalam informasi akuntansi atau laporan keuangan. Yang keempat, prinsip objektif, yaitu prinsip ini mengacu pada keakuratan bukti-bukti transaksi yang mendukung dalam laporan keuangan. Nah, ini untuk bab 1, materi bab 1, yaitu sistem akuntansi sebagai sistem informasi. Mudah-mudahan mudah dipahami dan dimengerti. Silakan didengarkan berulang kali agar lebih dimengerti lagi dan bisa membaca referensi lain yang ada di teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.